mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di dalam mata kuliah grafika komputer. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah Visual Studio dan OpenGL. Jadi bagaimana sih kita berkenalan sedikit lah tentang OpenGL itu seperti apa, kemudian cara menggunakannya bagaimana. Dan tentu saja kita akan menggunakan tools Visual Studio sehingga bagaimana sih kita mengkonekkan atau menghubungkan antara Visual Studio dengan OpenGL. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam menu materi kita sepanjang video ini. Ya, yang pertama itu adalah arsitektur dan sintaks dasar dari OpenGL. Arsitektur ini nanti akan aku jelaskan apa sih perbedaan dari OpenGL yang lama ya dengan yang baru. OpenGL-nya seperti apa perbedaannya. Khususnya OpenGL 1, berapa itu dengan OpenGL mulai 2, berapa. Perbedaannya ada di mana. Kemudian nanti kita juga akan belajar sintaks dasar OpenGL. Jadi untuk sintaks dasar OpenGL dan menampilkan window dengan GLUT ini nanti kita akan mencoba membedah dari file main.cpp dari video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya sudah ada tutorial untuk koneksi dari atau bukan koneksi siapa konfigurasi dari Visual Studio dengan OpenGL. Nah itu di sana aku sudah kasih contoh satu buah file yaitu main.cpp. Isinya itu adalah sintaks OpenGL sebenarnya. Nanti kita akan belajar itu dari belajar kedua hal ini dari satu file itu aja ya. Plus ada tambahan sedikit sih mungkin nanti penjelasannya. Nah yang terakhir itu kita akan mencoba membuat atau menangkap sebuah event. Ya, makanya di sini disebut dengan pemrograman event driven ya menggunakan OpenGL. Jadi nanti kita akan cari tahu dulu apa sih yang disebut dengan event-event itu. Setelah itu kita akan coba tangkap beberapa event dan nanti diolah ke dalam OpenGL-nya. Ya. Kira-kira begitu menu untuk kita hari ini. Ya, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu arsitektur dan sintaks dasar OpenGL. Ya, meskipun kemarin sudah coba sedikit dibahas, jadi aku ingin ingatkan lagi apa sih itu OpenGL. Jadi OpenGL itu adalah pustaka, maksudnya pustaka itu library ya. Library yang dipakai untuk melakukan render. Oke, maksudnya tingkat rendah itu ya langsung berhubungan langsung dengan hardware-nya ya. Jadi dia sebagai jembatan, benar-benar jembatan dari perangkat keras ke dalam aplikasi. Makanya semua aplikasi yang sifatnya misalkan game atau aplikasi software untuk ini desain dan seterusnya itu semuanya menghubungi OpenGL karena OpenGL ini kan yang perangkat yang menghubungkan dengan perangkat keras. Jadi dia yang paling bawah lah, layar paling bawahnya gitu. Jadi apinya ini sangat kuat, bisa menghasilkan high quality, maksudnya kualitas bagus untuk sebuah citra atau gambar ataupun dalam bentuk objek 3 dimensi gitu ya. Nah, yang menjadi catatan di sini cuman ini aja sih. Dia tuh bebas dari sistem Windows dan OS. Maksudnya dia berjalan sendiri. Makanya nanti kita akan membutuhkan GLUT karena ya kita ingin membuatkan dia sebuah window. Gitu. Jadi dia ini nggak ada, kalau dia tanpa window dia nggak kelihatan kerjanya bagaimana OpenGL itu. Jadi kita butuh window ini. Nah, window ini juga nanti atau GLUT nanti library GLUT itu yang menjembatani dengan OS juga. Ya. Nah ini juga alasan kenapa OpenGL itu multiplatform. Jadi dimanapun dia bisa berjalan karena dia bebas, nggak terikat terhadap satu OS gitu nggak. Dia bisa berjalan di semuanya. Cuman dia memang butuh window. Ya butuh windownya ini. Windownya. Kalau sekarang kita coba pakai GLUT gitu. Sebenarnya banyak window yang lain, cuman ya sebagai contoh aja kita pakai GLUT gitu. Oke, setelah ini kita coba membahas sedikit tentang
istilah-istilah nanti yang sering muncul, jadi supaya kalian nggak bingung, nanti kita langsung lihat aja istilah-istilah apa aja yang sering muncul atau sering digunakan ketika belajar grafika komputer. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya lebih jauh lagi, ini ada ya beberapa istilah ya, dua istilah sih yang paling sering kita dengar nanti. Ya, yang pertama itu ada vertex. Jadi vertex itu adalah titik ini. Ya, titik-titiknya ini adalah vertex. Jadi kalau nanti di dalam code ataupun di dalam materi-materi disebut vertex itu berarti ya titik-titiknya ini. Ya, itu adalah vertex. Kemudian ada yang namanya edge. Edge itu biasanya garis atau yang menghubungkan antara titik. Ya, ntar aku ganti warnanya. Ya, ini garis biru ini ya, anggap aja lurus. Jadi setiap garis yang menghubungkan titik-titiknya itu disebut dengan edge. Ya, makanya nanti kalau kita membuat aplikasi itu pakainya ada fungsi namanya GL Vertex. Ya, GL Vertex itu kita menentukan titiknya. Nanti yang menghubungkan garisnya itu adalah OpenGL-nya sendiri. Ya, kira-kira gitu. Ya, berikutnya lagi adalah rasterization. Ya, rasterization. Jadi sebenarnya ini akan muncul ketika proses yang disebut dengan rendering pipeline. Nanti di selanjutnya kita akan bahas tentang rendering pipeline-nya. Tapi sebelum kita bahas tentang rendering pipeline, itu ada yang disebut dengan rasterization. Ya, rasterization itu intinya adalah bagaimana OpenGL merubah, ya, misalkan garis yang berwarna hitam di sini ini semuanya objek. Ya, ini adalah objek yang dibuat. Nah, yang kotak-kotak di belakang ini adalah pixel di dalam monitor kita. Oke, jadi yang kotak-kotak di belakang ini adalah pixel dalam monitor kita. Ini diperbesar ya, tentu saja. Nah, proses rasterization ini adalah menentukan pixel mana yang akan bercahaya atau berwarna atau ya nanti monitor mana yang menentukan atau pixel mana yang menentukan ketika objek ini dibuat. Contohnya, kalau ada garis gini melewati, ini kan dalam tanda kutip tidak beraturan ya, atau istilahnya nggak beraturan, posisinya nggak lurus. Nah, nanti garis atau pixel mana yang dilewati oleh garis ini ya nanti akan menyala. Di sini diberi berwarna biru. Ya, sehingga nanti di monitor garis lurus ini terlihatnya seperti ini. Oke, jadi kayak apa ya? Kayak tangga gitu ya, nggak lurus gitu. Sebenarnya yang terjadi. Kemudian kalau misalkan garisnya melengkung seperti ini kebetulan agak rapi, jadi nanti ya kelihatannya seperti ini. Jadi di monitor yang terlihat itu seperti ini. Meskipun objek yang kita inginkan atau kita tuliskan dalam code tadi sebenarnya melengkung sempurna seperti ini. Cuman memang karena monitor kita tuh basicnya tuh pakai pixel, ya jadinya seperti ini. Ya, proses rasterization tuh ya proses menentukan pixel mana yang harus menunjukkan objeknya itu digambar di bagian mana gitu. Atau kalau yang bentuknya seperti ini ya nanti dia tentukan aja mana garis yang dilewati. Ya pixel-pixel mana yang dilewati gitu. Oke, itu ya. Jadi kira-kira rasterization seperti itu. Nah, ya bisa dibayangkan juga kan betapa beratnya kerja GPU karena dia harus menentukan ini, menghitung ini semuanya. Sebenarnya ini ada algoritmanya ya, rasterization ini. Ya kalau dilatih garis sekian persen, oh pixel ini harusnya menyala atau pixelnya bisa nggak menyala. Contohnya kayak kotak putih ini, ya kotak putih yang ini, ya ini meskipun sedikit dilewati oleh garis, tapi dia tidak ikut menyala atau berwarna biru. Ya ini karena ada algoritmanya sebenarnya. Ya nanti
Ya kalian bisa cari sendiri lah algoritma rasterizationnya kayak gitu. Ya, oke. Ini masih kecil ya, padahal kalau dalam monitor sekarang bisa sampai 1920 pixel kali 1080 pixel atau bisa lebih dari itu atau 4K ya, dan seterusnya. Nah, berarti semua pixel itu dia harus hitung ya, OpenGL-nya harus hitung gitu. Ini contohnya adalah proses rasterization. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang rendering pipeline. Oke, jadi ini adalah perbedaan dari old OpenGL atau OpenGL yang lama dengan yang modern OpenGL. Sebenarnya secara prinsip itu sama, cuman sedikit perbedaannya itu hanya di bagian sini ya. Ada yang berwarna ungu ini. Ya. Perbedaan ungunya. Jadi yang baru itu nanti punya yang namanya vertex shader dan ada yang namanya fragment shader. Oke. Nah, shader ini, dua shader ini itu dibuat dengan bahasa pemrograman yaitu GLSL namanya. GLSL. Ya, OpenGL, GL shading atau shader gitu sama language ya. Mirip dengan C++ cuman agak beda. Jadi ini yang membedakan yang modern dengan old OpenGL gitu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas dulu yang ini ya. Jadi semua proses ini ya, proses ini dari awal sampai akhir ini disebut dengan rendering pipeline. Ya, jadi ini adalah proses render. Jadi dari awal sampai muncul di layar monitor. Ini prosesnya nih, itu disebut dengan rendering pipeline. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Jadi untuk memulai rendering pipeline itu diperlukan dua data utama, yaitu data vertex dan data pixel. Vertex itu berhubungan dengan posisi dan lokasi. Jadi contohnya ya sebuah titik dalam koordinat itu posisinya di mana. Nah, itu vertex. Vertexnya ya. Kemudian pixel itu berhubungan dengan warnanya. Jadi nanti setiap vertex dikasih warna apa. Kemudian garis kasih warna apa ya. Pixel itu berhubungan dengan warna. Oke, kita lihat dari vertexnya dulu. Jadi vertex ini nanti akan dihitung proses transformasinya. Vertex transform dan lightning. Transformasi ini pada perubahannya, perubahan letaknya. Misalkan nanti kayak video yang kemarin aku kasih lihat itu, di situ ada pergerakan kamera contohnya. Ya, nanti objeknya sebenarnya bisa kita lakukan transformasi. Ya, jadi dari data mentah diolah. Biasanya ada proses transformasi plus ada yang namanya lightning. Lightning itu pencahayaannya ya. Maksudnya posisi cahayanya ada di mana. Kalau posisinya cahaya ada di belakang apa di depan, mana yang terang, mana yang gelap, itu semuanya muncul di bagian sini. Oke, nanti setelah itu semuanya akan masuk ke dalam namanya primitive setup dan rasterization atau bisa dibilang rasterization aja. Sebenarnya ini adalah proses penggabungan dengan pixel datanya sebenarnya. Oke, kita masuk ya sebentar masuk sini dulu. Jadi vertex, kemudian ada pengolahannya, kemudian masuk ke dalam sini. Begitu juga dengan pixel. Pixel data ini juga nanti ini akan digabungkan dengan yang ada dalam vertexnya itu. Oke, jadi pixel itu kalau warnanya biasanya warna-warna yang apa ya, warna-warna primitif itu maksudnya yang kayak ya RGB biasa itu ya, merah, hijau, biru itu atau gabungan dari ketiga itu semuanya bisa masuk langsung ke dalam sini primitive setup dan rasterization langsung. Nah, pixel data ini juga ada satu lagi yaitu tekstur. Tekstur adalah gambar. Jadi nanti pewarnaan dari sebuah objek itu dari gambar. Ya.
Kalau kemarin kalian ikut yang live atau perkuliahan yang live itu aku sudah tunjukkan kayak buat karakter cewek itu, buat karakter orang atau objek orang itu pakainya namanya tekstur. Ya pewarnaannya ya kayak kemarin itu. Jadi itu sebenarnya tekstur. Jadi tekstur ini pewarnaan tapi pakainya gambar. Nah, nanti ini akan langsung masuk ke dalam namanya fragment coloring dan texturing ini. Oke, jadi setelah tadi vertex data masuk ke sini, pixel data juga sudah masuk. Nah, kemudian ini di setup atau diolah gitulah, digabungkan. Vertex plus pixel data digabungkan. Dan nanti dilakukan namanya rasterization. Rasterization itu ya biasanya menghaluskan garis prosesnya. Jadi kalau garis itu karena sifatnya pixel itu kadang kalau garis yang miring gini itu sebenarnya kalau terlihat dari pixel yang dekat itu kan kayak nah gini-gini. Kalau kalian main game-game jadul gitu itu sering kelihatan. Jadi kalau garis yang lurus, misalkan ya ini anggap aja yang ini lurus. Kalau garis lurus ini seperti ini seharusnya seperti ini. Cuman karena monitor kita bentuknya pixel tuh jadi terlihat ya garis-garis gini. Ya, nanti aku akan kasih lihat contohnya dari internet. Nah, nanti ini proses yang garis-garisnya ini itu dirapikan ya. Jadi dibuat sebisa mungkin menjadi seperti ini, seolah-olah ini. Itu biasanya dalam proses rasterization ini. Selain tadi ada proses penggabungan datanya. Nah, kalau sudah nanti baru dirubah bentuknya menjadi apa yang dikenali oleh monitor, ya, yaitu warna-warna dalam bentuk pixel. Oke, biasanya akan dinamain fragment coloring. Fragment itu yang baca tiap pixel dalam layar monitor itu diwarnain warnanya apa. Kemudian kalau warnanya pakai tekstur ya berarti warnanya tekstur gitu. Biasa disebut juga dengan texturing. Kalau sudah di blending ya berarti jadikan satu lagi semua. Baru itu yang akan muncul di dalam layar monitor kita. Ya, itu proses namanya rendering pipeline. Nah, ini yang lama ya, yang old. Yang baru tadi aku sudah coba jelaskan ini perbedaan di sini. Nah, proses proses transformasi dan lightning serta proses fragment coloring dan texturingnya ini dibuat sendiri oleh kita developernya melalui bahasa pemrograman GLSL ini. Jadi perbedaannya di sana. Jadi kita dalam tanda kutip tuh manual ngoding sendiri untuk ini. Kalau pakai OpenGL yang lama ini tidak, ya dalam tanda kutip gimana ya, kaku gitulah. Ya, istilahnya kaku gitu. Kita ngikut dari bawaannya OpenGL aja. Tapi kalau yang baru itu kita bisa tentukan sendiri prosesnya melalui yang namanya shader ini. Ya nanti kalau ada waktu aku jelasin deh bedanya di mana ya proses. Nanti kita akan mencoba membuat sama-sama segitiga, tapi yang satu pakai OpenGL yang lama, yang satu pakai OpenGL yang baru. Dari segi code berbeda jauh gitu ya. Ya bedanya di sana aja sih. Ini prosesnya kaku masih pakai bawaan dari OpenGL-nya, yang ini kita sudah bisa custom sendiri. Begitu juga dalam proses fragment coloring-nya ini kita juga bisa custom sendiri. Ya, walaupun hasil akhirnya sih toh sama-sama saja gitu. Nah, itu tadi adalah perbedaan arsitektur antara old OpenGL dan modern OpenGL. Perbedaannya hanya di bagian shadernya itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami sintaks-sintaks dasar dari OpenGL. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke Visual Studio. Ya, untuk bagian code-nya, mari kita akan bahas dulu dari file yang kemarin sudah aku share ya, yaitu file main.cpp ini. Jadi di sini ini code ya dalam tanda kutip dasar gitulah ya, atau istilahnya dasar dari OpenGL dengan memanfaatkan library Glut. Ya kemarin juga aku sudah jelaskan bahwa Glut ini gunanya untuk membuat window-nya ini ya, untuk window-nya ini. Oke,
Nah, kita mulai dari code dari awal ini, yaitu glut init. Ya, ini inisialisasi glut. Ya, jadi sebelum glutnya ini digunakan, ya kita tinggal inisialisasi dulu lah, jelas ya. Jadi fungsi ini dipanggil. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang biasanya. Kalau biasanya kan kita buat fungsi main kan tinggal ketik int main gini aja. Nah, sekarang ini dikasih yang namanya argumen. Ya, konsep argumen sama kayak kalau kalian buat Java kemarin itu public static void main, kemudian dalamnya ada strings arg gitu ya. Ya ini mirip lah, konsepnya sama gitu ya. Jadi kita bisa memberikan argumen ke dalam fungsi main kita. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah glut init display mode. Ya, ini adalah mode yang akan dipakai untuk menampilkan gambar di sini, ya gambar di windownya ini. Oke, glut single ini, glut single itu artinya nanti dia menggunakan single buffer. Ya, ini buffer. Nanti ada sebenarnya yang namanya double buffer. Nanti akan jelaskan lagi ya. Jadi ini yang kita pakai sekarang itu single buffer. Kemudian sini glut RGB berarti nanti warna yang dipakai di dalam windownya ini itu adalah RGB. Warna yang digunakan RGB. Ya jelas ya warna dasarnya ya. Warna red, green, dan blue yang dipakai. Jadi maksudnya di sini nanti mode yang dipakai single buffer, warna yang dipakai RGB. Kemudian ini adalah size windownya ya. Size. Berarti maksudnya di situ adalah 500 pixel kali 500 pixel. Ya. Jadi ini size-nya 500 pixel kali 500 pixel. Oke. Bentar. Biar kelihatan jelas ini. Nah, jadi itu yang dipakai itu width-nya dulu ya 500 pixel width dan height-nya 500 pixel. Jadi width itu yang ke kanan ya. 500 pixel ke bawah 500 pixel. Gitu. Kemudian init window position. Jadi ketika pertama kali dijalankan, posisinya itu di mana? Ya, ini posisi window. Windows. Atau glutnya itu posisinya di mana? Nah, kalau di dalam layar monitor, pojok kiri atas itu adalah titik 0,0-nya. Ya, titik paling atas. Pojok kiri atas itu adalah titik 0,0-nya. Oke, ya ini yang perlu dilakukan. Jadi kita tentukan dulu display mode-nya apa, size-nya berapa, kemudian window position, posisinya di mana. Oke, nah setelah ini semua sudah dijelaskan, dibuatlah windownya, glut create window ini, fungsinya ini. Kemudian parameter yang dipakai itu adalah judulnya ya, judul yang dipakainya. Jadi kalau points di sini nanti judul windownya menjadi points. Ya. Kemudian ya nanti kalau ini mau diganti ya bisa aja. Jadi ini membuat Windows plus memberikan judul. Oke. Kemudian ini ada namanya glut display function. Ya, glut display function ini. Jadi windownya sudah kita buat. Nah, kemudian di dalamnya ini ada segitiga merah dan putih-putih di sini. Ini apa isinya? Nah, isinya itu ditentukan dengan yang namanya fungsi namanya display. Jadi ini semacam callback namanya. Ya. Jadi OpenCL-nya minta atau glutnya minta, oke, aku sudah buat window di sini dengan konfigurasi seperti ini. Kemudian aku di dalam windownya aku nampilin apa? Yaitu manggil fungsi yang namanya display. Nanti ada di sini. Ya, fungsinya di sana. Gitu. Jadi windownya itu akan menampilkan yang ada di fungsi display ini, dalam fungsi display ini. Gitu. Nah, kemudian
fungsinya ini nanti sebenarnya akan terus-menerus dipanggil. Jadi sebenarnya cara kerja OpenGL itu mirip dengan flipbook. Kalau kalian pernah lihat animasi dalam bentuk flipbook ya seperti itu. Ya. Jadi setiap gambar, jadi setiap ini disebut dengan satu buah frame, satu frame dalam OpenGL. Nah, kalau kalian suka main game, kemudian pernah dengar yang namanya FPS, itu kan singkatan dari frame per second, ya. Bahkan game-game sekarang bisa sampai 60 FPS. Ya, itu artinya apa? OpenGL menggambar frame-nya itu, ya, menggambar frame-nya itu 60 kali dalam waktu 1 detik. Ya, coba kalian bayangkan flipbook ya. Flipbook itu dia menggambar ada 60 gambar itu tapi dimainkan selama 1 detik gitu. Nah, itu kalau FPS-nya 60, tapi kalau 30 FPS ya berarti 30 gambar. Ya kayak gitu. Itu sebenarnya cara kerja OpenGL itu seperti itu. Nah, nanti proses ini akan terus-menerus diulang, makanya ada namanya glut main loop ini. Prosesnya ini menampilkan gambarnya ini akan terus diulang terus sampai aplikasinya dihentikan. Jadi sebenarnya kalau kita main game pun itu sebenarnya adalah looping ya, looping tak terhingga sebenarnya juga sampai kita exit dari gamenya. Oke. Nah, kalau dulu waktu mata kuliah pemrograman kan kita menghindari namanya infinity loop. Tapi kalau kita belajar GraphCom justru itu dipakai, harus dibuat terus. Jadi supaya OpenGL-nya tetap jalan, makanya panggil glut main loop gitu. Ya, kemudian sebelum manggil glut main loop ini ada namanya myInit ya, ini untuk init. Jadi fungsi ini dipanggil sebelum main loop atau infinite loop-nya itu dijalankan. Jadi ini fungsinya dipanggil terlebih dahulu sebelum looping-nya atau display function ini dipanggil terus-menerus. Nah, di sini ada perintah gl clear color 1,0, 1,0 ada 4. Ini tuh maksudnya membersihkan layar. Membersihkan layar. Kemudian ditambah dengan memberikan warna baru. Ya, di sini ada R, G, B, di paling belakang ini adalah alpha sebenarnya. Ya, alfanya. Kalau red, green, blue-nya satu semua berarti dia akan menghasilkan layar berwarna putih. Ya. Memberikan warna putih. Jadi fungsinya adalah GL clear color ini. Dan ada perintah GL color 3F sama, jadi ini kan akan memberikan warna merah. Memberikan warna merah. Kemudian GL point size ini untuk menentukan seberapa besar titiknya. Ya. Kalau 2.0 berarti sekitar 2 pixel besarnya. Kalau 1 ya berarti 1 pixel gitu. Ini untuk memberikan ukuran pada titik. Ya bukan titik lah istilahnya, vertex ya. Ya, memberikan ukuran pada vertex. Oke, kemudian GL matrix mode, GL projection ini nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Sementara kita pakai ini dulu aja. Nah, kemudian sebelum dimulai perhitungan, itu sebenarnya ada matrix di sana. Ini hubungannya dengan 3D sebenarnya, cuman ya sementara kita buat seperti ini dulu. Jadi kalau kita panggil fungsi glload identity, berarti nanti semua posisinya itu akan dihitung dengan matrix identitas ya. Yang mana kalau semua titik dikalikan dengan matrix identitas tuh hasilnya tidak ada perbedaan. Jadi
ya apa yang kita tulis di sini tidak akan berubah gitu. Ini sementara seperti itu dulu. Sebenarnya ini ada rumusnya, matematikanya di sini. Cuman sementara kita buat seperti ini dulu aja. Nah, kemudian glue ortho 2D. Nah, ini untuk memberikan sistem koordinat ke dalam window yang kita buat. Oke, kita coba lihat aja dulu. Nah, ini window yang sudah dibuat tadi, ini akan dibuat sebuah sistem koordinat, ya. Titik yang paling kiri itu 0.0, paling besar 499,0. Jadi nanti di pojok kiri bawah ini itu nilai titik 0,0-nya. Kemudian yang paling ujung di sini menjadi 499. Ya, jadi di sini 0, 499. Kemudian di sini ada 0 lagi, di sini ada 499 sehingga di sini 0.0, di sini 499. Ya, jadi ukuran koordinatnya sama persis dengan ukuran window-nya. Ya, 0,499, 0,499. Seandainya ini tidak dibuat sama persis dengan ukuran window yang tadi sudah dibuat ini, itu sebenarnya OpenGL bisa generate otomatis. Ya, kita langsung lihat aja contohnya ya. Misalkan ini aku rubah menjadi minus 1, 1, ini juga minus 1, 1. Nah, ketika kita sudah merubah sistem koordinatnya menjadi seperti ini, maka gambar atau display yang dipanggil ini juga menghasilkan gambar yang berbeda juga karena sistem koordinatnya sudah berubah. Jadi di dalam layar window ini juga sistem koordinatnya sudah berubah. Yang tadi awalnya ini 0499 sekarang berubah menjadi minus 1, kemudian di sini 1. Sehingga posisi di sini itu di tengah-tengah sini adalah 0,0-nya. Nah, ketika kita buat segitiga dengan 3 titik vertex-nya ini, ya pasti posisinya juga akan ikut berubah. Misalkan 0,0, ya berarti dia ada di tengah-tengah sini. Kemudian ada 499,0, itu berarti ada di sekitar di sini ya, mungkin di luar layar. Kemudian ada 250,499, itu berarti ada di atas sini juga, sama di luar, bukan di luar layar sih, di luar window-nya ini. Sehingga ketika ditampilkan hasilnya juga seperti ini. Ya, terpotong segitiganya karena emang berada di luar window yang dibuat. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa glue RT 2D ini adalah fungsi untuk mengatur sistem koordinat pada window. Ya, jadi glue ortho 2D ini berguna untuk mengatur sistem koordinat pada window yang sudah dibuat, yaitu glued window-nya itu. Nah, berikutnya adalah fungsi display. Fungsi display ini kan yang dipanggil secara terus-menerus oleh glued-nya ya. Jadi glued-nya itu akan manggil terus-menerus sampai aplikasi dihentikan atau sampai window glued-nya itu ditutup. Nah, yang pertama GL clear. GL clear ya berarti untuk membersihkan layar. Ya, membersihkan layar. Ya. Jadi untuk membersihkan layar, di sini ada parameternya yaitu GL color buffer bit. Jadi semua warna yang ada di dalam window-nya itu dibersihkan. Ya, sebenarnya dalam window itu kan isinya pixel-pixel. Ya, pixel-pixel itu kan semuanya ada warnanya. Nah, itu dibersihkan semua. Gitu. Kemudian nanti GL color 3F. Ya, jadi ini untuk memberikan warna. Jadi perintah GL color 3F. Ya, jadi ini gunanya untuk memberikan warna. Yang pertama ini pasti R-nya. R-nya, nilai R-nya
Itu 1.0 itu berarti paling maksimal. Jadi untuk memberikan nilai GL color itu dari 0 sampai 1. Jadi 1 itu paling besar, 0 paling kecil. Jadi kalau GL color ini red-nya 1, green-nya 0, blue-nya 0. Jadi warnanya nanti pasti ini akan menghasilkan warna merah. Nah, kemudian cara nulis GL color di sini ada 3F. Maksudnya di sini itu adalah nanti parameter di dalamnya ini itu ada 3, ya, yang jelas 3 karena kan red, green, blue ya. GL color 3F. Nah, F yang belakang ini adalah tipenya float. Ya, GL color float 3, parameternya ada 3, isinya float. Gitu. Kemudian, nah, untuk menggambar itu selalu diawali dengan GL begin. Ini diawali dengan ini, GL begin, dan diakhiri dengan GLN. Gitu. Jadi nanti dia akan gambar ini tik yang ada di antara ini, begin dan end. Jadi yang begin, ya ini kan awal. Kemudian tipenya dia akan menggambar GL triangles. Ya, dia akan menggambar segitiga. Dia akan menggambar sebuah segitiga dengan titik-titik. Nah, ini vertex ya, sesuai tadi yang sudah dijelaskan. Vertex itu adalah titiknya. Jadi posisi titiknya itu ada di mana? 0.0 itu x-nya. 0,0 yang kedua ini adalah y-nya. Ya, ini jadi titik. Akan menggambar sebuah titik di posisi x,0 berarti 0,0. Nah, cara menulis GL vertex juga sama, ada 2 di sini ya. 2 itu berarti nanti parameternya ada 2 jumlahnya. Kemudian F itu ya tipenya float. Kalau misalkan mau diganti GL vertex 2i, ya bisa juga. Jadi nanti isinya ini adalah ada 2 parameter yang tipenya integer. Ini kayak gini. Ini sama ini. Dia akan menghasilkan sesuatu yang sama. Oke. Ini titik di posisi 0,0. Kemudian yang di sini akan menggambar titik di posisi 499,0. Ya. Yang di bawah ini di posisi 250 499. Ya. Nah, karena ini di awal ketika manggil GL begin dijelaskan menggunakan GL triangles, berarti nanti semua titik ini ya sewajarnya sih ada 3. Jadi nanti semuanya ini kan digabungkan menjadi sebuah bentuk segitiga gitu. Ya. Jadi ini ada posisi 0, 0,0, 499,0, 250, 499. Nah, setelah itu kan ditutup dengan GLN. Nah, kemudian perintah GL flash ini berguna untuk memerintahkan OpenGL menggambarkan segitiganya itu ke layar. Jadi apa yang sudah tertulis di sini semuanya akan dikirim ke layar. Gitu. Jadi supaya nggak terlalu bingung dengan koordinatnya, jadi sebenarnya di dalam OpenGL setiap OpenGL dijalankan beserta dengan Glut, sebenarnya ada 2 sistem koordinat berbeda yang berjalan bersamaan lah, ya. Dan dua-duanya ini berbeda, jadi kita harus tahu dulu. Oke, jadi yang pertama ada yang disebut dengan objek atau word coordinate, ya. Jadi koordinat ini yang digunakan dalam aplikasi atau di dalam window-nya itu tadi atau di dalam OpenGL-nya. Oke, kemudian itu semua posisinya ditentukan menggunakan GL vertex tadi. Itu sistem koordinatnya. Jadi posisi yang ada di dalamnya, titik, garis, warna, dan seterusnya itu tentukannya dari GL vertex. Nah, titik 0,0-nya
biasanya berada di pojok kiri bawah. Biasanya, kecuali nanti kita buat sistem koordinatnya berbeda dari itu. Tapi titik 0,0-nya biasanya berada di pojok kiri bawah. Berikutnya ada juga koordinat lainnya, yaitu window atau screen koordinat. Ya, ini berbeda jauh, ya, berbeda dengan yang object word-nya ini. Jadi biasanya dalam bentuk pixel ukurannya. Kemudian besarnya itu sangat bergantung dengan monitor. Ya, kalau yang object word ini besarnya nggak tergantung apapun, jadi bebas. Kalau yang window ini atau screen coordinate ini bergantung dengan monitornya. Jadi kalau monitornya ukuran pixelnya 720 pixel, yang 720 itu yang HD, ya segitu aja maksimalnya, nggak bisa lebih besar dari itu. Gitu. Jadi ada batasannya. Batasannya tergantung sekali dengan monitor. Kemudian titik 0,0-nya biasanya ada di pojok kiri atas window. Gitu. Oke, mari kita lihat langsung aja dari gambar supaya nggak pusing. Nah, ini kalau kita buat window-nya. Jadi kalau misalkan kita tadi panggil fungsi glut init window size 300,250, berarti kita akan membuat sebuah window tadi ya, ukurannya 300 pixel 250. Nah, titik 0,0-nya itu biasanya di pojok kiri atas ini. Ya, jadi titik 0,0-nya itu ada di pojok kiri atas. Kemudian ya kalau ke kanan tambah besar nilainya, kalau ke bawah tambah besar nilainya. Sehingga yang paling pojok bawah itu 299,249. Ya karena dimulai dari 0 makanya dari size-nya dikurangi 1 ya, gitu. Oke, ini yang window atau window coordinate system. Jadi selalu seperti ini. Pojok kirinya atas, pojok kiri atas ini 0,0-nya. Kemudian semakin ke kanan semakin besar, semakin bawah semakin besar. Sehingga pojok kanan bawah biasanya yang paling besar nilainya. Nah, itu tadi yang window-nya ya, yang window-nya. Sekarang sistem koordinat berikutnya adalah yang Word. Oke. Nah, Word ini ukurannya bebas sebenarnya. Yang biru ini ya, yang biru ini. Ini ukurannya sebenarnya bebas, jadi terserah mau berapapun ukurannya nggak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah dari yang ukuran besar ini kita mau menampilkan seberapa. Contoh, kita punya koordinat Word-nya itu ukurannya 500 x 500 pixel misalkan. Tetapi dari Word yang sebesar itu, yang ingin kita tampilkan cuman yang ada di bagian kuning ini. Ya, jadi yang ada di bagian kuning ini aja yang ingin kita tampilkan. Ya, nanti kita buatnya pakai fungsi glue ortho 2D ini. Ya, jadi objek Word-nya ini ukurannya bebas, sebesar apapun terserah, nggak ada batasannya. Yang menjadi masalah adalah dari objek itu mau ditampilkan semuanya, atau mau cuma sebagian, atau mau bagaimana. Nah, itu semua yang menentukan adalah glue ortho 2D ini. Ya, jadi gitu. Jadi itu juga gunanya glue ortho 2D. Ketika kita sudah memanggil glue ortho 2D, ya, maka yang kuning ini atau layar yang kuning ini yang nanti akan ditempelkan atau ditaruh ke dalam window yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi yang kuning ini aja yang muncul. Yang biru di sini, object Word semuanya ini nggak akan muncul. Makanya kalau tadi kalian lihat di segitiganya tadi itu ya, makanya bentuknya terpotong karena sebenarnya dia masih ada di dalam Word object Word-nya ini, tapi tidak masuk ke dalam bagian yang kuningnya ini. Gitu. Nah, proses perpindahan yang kuning ini ke dalam monitor ini, layarnya atau ke dalam window-nya ini sebenarnya ada rumus matematikanya pakai perbandingan sebenarnya. Ya, atau singkatnya kita sebut saja sekarang Word to Screen Coordinate. Jadi ada proses perubahan ya dari sini ke dalam window-nya ini. Nanti
mungkin akan aku jelaskan lagi di minggu berikutnya. Jadi ada proses perubahan di sini gitu. Jadi yang muncul di layar ya yang ada di dalam Glue Ortho 2D ini atau yang di dalam kotak berwarna kuning ini saja. Nah, langsung aja kita ambil contohnya aja. Misalkan kita punya 3 buah objek, elips berwarna orange, kemudian kotak berwarna biru di sini dan titik atau lingkaran berwarna hitam di sini. Ya, jadi kita punya 3 objek. Nah, sekarang sesuai dengan gambar di sini, objek yang berwarna elips, berwarna orange elips ini berada di luar dari layar ini atau dalam ortonya tadi. Sehingga nanti dalam window ini dia tidak digambar. Sebenarnya posisinya mungkin sebenarnya di sini. Kalau yang lingkaran berwarna hitam ini, karena dia berada, jadi semuanya ini berada di dalam ortonya, makanya di sini juga akan muncul gambar. Ya, jadi di sini digambar, ya di bagian ini digambar, di bagian sini juga ikutan digambar karena memang berada di dalam. Nah, kotak yang berwarna biru ini hanya sebagian yang berada di dalam orto ini. Ya, hanya sebagian ini aja. Makanya munculnya di dalam window-nya nanti ya cuman sebagian ini, sebagian kecilnya. Tidak semuanya kotak muncul tapi hanya sebagian kecil. Sama dengan kasusnya dengan segitiga yang tadi kita buat sebagai contoh itu. Jadi sebenarnya dia berada di dalam Word-nya ini besar. Tetapi karena yang ditampilkan cuma dikit ya makanya yang muncul juga cuma sebagian. Ya kira-kira gitu. Inilah penjelasan tentang sistem koordinat yang ada di dalam kalau kita belajar grafika komputer khususnya dalam OpenGL ya. Jadi selalu ada window-nya sendiri, ada OpenGL-nya sendiri. Gitu. Jadi kita harus paham betul bahwa sebenarnya ada 2 sistem koordinat yang berjalan bersamaan ketika kita bekerja dalam grafika komputer begitu. Nah, jadi tentang event driven programming, maksudnya itu adalah sebenarnya nanti di dalam Windows atau dalam GLUT-nya itu kita bisa menangkap beberapa event, kemudian kita tangkap eventnya itu, kemudian kita olah selanjutnya. Jadi event-event yang biasa muncul di dalam window itu biasanya adalah mouse click. Jadi kalau misalkan dalam window itu ada mouse yang diklik di dalam window itu apa yang akan terjadi. Kemudian ada mouse drag, ada a key is pressed, maksudnya keyboard, ada tombol keyboard dipencet. Kemudian ada window di resize atau windownya itu digerakkan. Ini adalah event-event yang sering muncul atau sering terjadi ketika kita mencoba membuat aplikasi dalam bentuk window gitu. Nah, ini semua disebut dengan event. Nanti setiap event yang masuk itu akan masuk ke dalam namanya event queue. Ya, ada queue-nya di sana. Jadi misalkan kalau diklik kiri, kemudian klik kanan, nah klik kiri masuk ke queue pertama, klik kanan akan masuk ke queue kedua gitu, kayak antrian gitu ya. Nah, ketika ada event ini, nanti kita akan bisa menangkapnya, kemudian nanti kita menghandle-nya, ya kita tangkap eventnya itu, kemudian kita lakukan perlakuan khusus. Itu disebut dengan biasanya panggil namanya callback function. Misalkan ada event mouse click, panggil function A gitu, ya nanti itu ya akan muncul fungsinya A itu akan dijalankan. Ketika ada mouse di drag, panggil fungsi B ya nanti fungsi B itu akan dijalankan ketika ada mouse di drag. Nah, callback function ini sebelum bisa dipakai ke dalam GLUT itu harus diregister terlebih dahulu, baru nanti setelah diregister didefinisikan. Jadi harus diregister dulu, baru didefinisikan, baru bisa dipanggil oleh GLUT-nya. Ya, oke, contohnya seperti ini. Ya. Oke, ini untuk tambahan ya ada fungsi lagi sebenarnya. Jadi ini untuk menambahkan interaksi antara window yang dibuat dengan usernya. Jadi bisa
pakai event dari mouse, ya misalkan ada mouse diklik gitu atau pada keyboard. Mari kita lihat contoh dari pembuatan menggunakan mouse ya. Misalkan aku buat fungsi void my mouse gitu misalkan int button int state kemudian x dy gini ya. Jadi nanti ini button itu isinya glued left ya. Button berarti nanti itu adalah klik kiri yang dipencet gitu. Kemudian ada glued right button, itu berarti klik kanan, dan ada glued center. Glued middle, harusnya glued middle ya, middle button. Nah, jadi nanti ketika user ngeklik left button atau apa yang terjadi, atau ketika ngekliknya right button apa yang terjadi, atau ketika ngekliknya middle button itu apa yang terjadi. Kemudian state-nya, untuk bagian state itu untuk bagian state itu hanya ada dua, yaitu glued up ya dan glued down. Glued up itu berarti ketika tombolnya naik ya. Jadi kalau misalkan kita klik mouse itu down. Ketika nanti mouse-nya kita lepas dari klik itu, nanti dia itu berarti glued up. Ya, state-nya seperti itu. Kemudian XY ini adalah posisinya. Posisi kursornya terhadap window. Oke. Jadi contohnya aja. Misalkan kita langsung cetak aja itu semua. Sorry. Button. Sorry. Dan misalkan state-nya kita cetak semua X Y. Std and oops gini ya. Jadi misalnya sekarang kita cetak aja apa yang dilakukan oleh mouse kita tadi. Kemudian ini harus dipanggil lagi ke dalam fungsinya ini. Jadi fungsi my mouse ini harus diperkenalkan atau ditempelkan ke dalam window yang sudah dibuat. Jadi misalkan glued mouse functionnya adalah my mouse. Oke, mari kita coba. Nah, sekarang kalau kita misalkan klik di dalam, nah itu sudah ada yang dicetak ya. Ini yang tercetak dari mouse-nya tadi itu. Ya. Ada 0, 0 itu berarti klik kiri. Ya, ini klik tengah. Ini klik kanan. Jadi kalau klik kiri itu 0, ini 0, buttonnya 0. Kalau klik tengah 1, klik kanan 2. Sebenarnya ini posisinya, jadi X, Y-nya, yang ini adalah state-nya. Jadi kalau kita ngeklik tuh kan down, kemudian baru up. Ya, down, up. Kayak gitu.
Itu untuk yang mouse. Ya, selanjutnya adalah keyboard ya. Tadi kita sudah buat yang mouse, sekarang kita buat yang keyboard. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja. Jadi misalkan kita buat my keyboard gitu ya. Board. Nah, cuman parameternya aja yang berbeda. Bukan integer. Unsigned itu adalah key-nya apa, kemudian ini adalah X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi X dan Y itu adalah posisi mouse ketika keyboardnya itu ditekan. Ya, posisi mouse dari keyboard ketika keyboardnya ditekan. Ya, sama kita buat ini cetaknya aja, fungsi untuk mencetaknya ya. Jadi nanti sebenarnya kita bisa modifikasi macam-macam di bagian sini. Di bagian cetaknya ini nanti atau di bagian keyboardnya ini. Misalkan kita buat if else gitu ya bisa aja sebenarnya. Ya. Oke. Jadi konsepnya sama, ini cuman nyetak aja key X ya. Kemudian key X dan Y-nya ini kita cetak. Kemudian caranya juga sama, tinggal kita panggil saja fungsinya ini atau kita perkenalkan fungsinya itu ke dalam window kita, glut keyboard function my keyboard. Unsigned. Oh sorry, harusnya unsigned char. Nah, oke. Konsepnya ya sama seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang windownya ini kita klik, ini klik ya. Kemudian kalau misalkan kita pencet keyboard A, ya itu ada muncul A. Dan key, W, E, R, T, dan seterusnya. Ya sudah bisa ini. Gitu. Jadi X dan Y ini adalah posisi mouse-nya ketika tombolnya dipencet. Jadi nanti modifikasinya ya bisa aja, misalkan if key sama dengan A. Ya, jadi kalau yang dipencet tombol A ya bisa melakukan apa gitu. Ya, misalkan aja seperti itu. Jadi modifikasinya kira-kira seperti ini. Ya, cuman ini ya buat contoh aja. Jadi aku buatnya semua hal itu atau semua tombol kalau dipencet ya bisa melakukan atau mencetak ke dalam ini tadi ya, ke dalam apa namanya ini, window ini atau command prompt-nya ini. Nah itu my mouse, kemudian ada my keyboard sudah. Oh ya, satu lagi ada sebenarnya namanya mouse movement ya, void mouse my movement mouse. Ya itu cuma dua, intx dan int. Oke, biar cepat ini di copy aja. Oke, jadi kita cuma mencetak X dan Y. Gini. Kemudian namanya glut motion ya, motion function. Nah, ini tambahan aja. Jadi ini tambah, jadi kita sudah punya my mouse untuk keyboard dan ada yang movementnya ya. Oke, mari kita coba. Jadi nanti kalau ada pergerakan mouse di dalam windownya akan dicetak. Ya itu, ya ini. Ketika tombol klik kiri dari mouse-nya ini diklik, nah itu ada pergerakannya ya gitu. Terbaca pergerakannya, perubahannya X-nya dari berapa menjadi berapa. Gitu. Oke, semoga bisa membantu kita dalam membuat aplikasi nanti. Jadi itu salah satu implementasi dari event
Ya, sebuah event yang ditangkap oleh Windows dari buatan Glut. Ya, jadi eventnya yang kita sudah coba buat ini ada mouse, ada keyboard, dan ada movement mouse. Walaupun sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi ini kira-kira yang paling dasar lah gitu. Ya, sampai di sini saja materi kita hari ini tentang OpenGL dan Visual Studio. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari grafika komputer ataupun belajar tentang OpenGL. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.